Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Nurani Jamilah. Sebelum dimulai, yuk kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anandaku yang soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, sebelum dimulai ke pembelajaran, Ibu akan mengingatkan terlebih dahulu mengenai muasafat kita di pekan ini, yaitu menjauhi yang haram. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau dengan anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, ya, tetapi takutlah hanya kepada Allah. Ya. Kemudian, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan solehah, pada pertemuan ini kita masih di tema 2, subtema 3, pembelajaran ketiga, bersatu kita teguh. Soleh dan solehah, setelah pembelajaran ini diharapkan Ananda dapat menyebutkan cara melestarikan tumbuhan dengan tepat. Tujuan pembelajaran kita hari ini, Ananda dapat mengetahui manfaat persatuan dan kesatuan. Yang kedua, menyebutkan cara melestarikan tumbuhan dengan tepat. Tujuan yang ketiga, membuat sebuah poster. Di sini ada beberapa contoh posternya. Soleh dan solehah, kita masuk ke upaya melestarikan makhluk hidup. Makhluk hidup di sini adalah hewan dan tumbuhan. Nah, pelestarian hewan dan tumbuhan langka merupakan pelestarian yang dilakukan untuk menghindari kepunahan sebuah populasi makhluk hidup. Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan, ya. Di antaranya di sini ada gambar penebangan pohon. Ya, penebangan pohon ini tentunya harus dilakukan pada pohon yang sudah tua, ya, karena pohon yang sudah tua itu rentan, ya, untuk tumbangnya. Yang kedua, setelah penebangan pohon, kita harus melaksanakan reboisasi. Apa itu reboisasi? Reboisasi itu adalah penanaman kembali hutan yang sudah ditebang, ya, atau hutan yang sudah gundul. Supaya apa? Supaya ada penghijauan, ya. Di sini penghijauan karena penghijauan itu merupakan paru-paru udara, ya, sehingga udara kita segar, ya. Selain itu sebagai sumber air juga. Upaya yang selanjutnya adalah ex situ dan in situ, ya. Kita bisa membuat
suatu perlindungan untuk hewan dan tumbuhan. Ya, kemudian membantu perkembangbiakannya dengan cara apa? Dengan cara penangkaran hewan tersebut. Nah, ini ada upaya perlindungan mencegah kepunahan. Ada suatu lembaga konservasi. Apa itu konservasi? Konservasi itu adalah pelestarian atau perlindungan. Terbagi dua, ada ex situ dan in situ. In situ merupakan pelestarian yang dilakukan kepada sebuah populasi makhluk hidup di habitat atau wilayah aslinya. Nah, in situ ini didirikannya secara langsung di tempat asal para makhluk hidup tersebut. Ya. In situ memiliki beberapa ciri. Pertama, dilakukan di habitat atau wilayah asli makhluk hidup tersebut. Kedua, tidak merusak habitat asli para makhluk hidup tersebut. Contoh pelestarian in situ ada cagar alam, ada taman nasional, taman laut, ada suaka marga satwa, ada hutan lindung. Yang kedua, ada ex situ. Ex situ kebalikan dari in situ, ya. Ex situ merupakan pelestarian yang dilakukan kepada sebuah populasi makhluk hidup di luar habitat atau wilayah aslinya. Nah, ex situ ini didirikan di daerah baru atau wilayah baru yang bukan tempat tinggal asli makhluk hidup tersebut. Nah, ciri-ciri ex situ. Pertama, dilakukan di luar dari habitat atau wilayah asli makhluk hidup. Kedua, mendirikan wilayah atau habitat baru. Ya. Apa saja pelestarian ex situ ini? Ada kebun raya, taman safari, dan kebun binatang. Nah, ex situ biasanya sekumpulan makhluk hidup di sini bisa dijadikan sebagai tempat wisata juga. Namun tetap dilindungi, ya, tetap dilindungi. Nah, setelah kita mengetahui upaya yang harus kita lakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan, tentunya kita harus bisa mengajak orang di sekitar kita. Nah, bagaimana cara mengajaknya supaya orang-orang tertarik? Maka kita buatkan poster. Nah, kita buatkan poster ya. Apa itu poster? Nah, poster itu adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antara keduanya. Apa sih tujuan membuat poster? Yaitu untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai. Informasinya bisa berupa ajakan, bisa berupa himbauan, ya, bisa berupa suatu kegiatan. Apa sih ciri-ciri poster? Pertama, dari gambar. Gambarnya harus simpel, jelas, tidak membuat ragu. Ya. Yang kedua, dari kalimatnya. Kalimat pembuatan poster itu dengan kata-kata yang tepat dan ringkas. Ya, singkat dan padat. Nah, 3, desain. Desain itu dari gambar, ya, dari pesan. Kemudian warna.
Nah, warna poster hendaknya yang terang supaya apa? Supaya bisa menarik perhatian. Ya, itu ciri-ciri poster yang baik. Nah, jenis-jenis poster itu bermacam-macam, ya. Jenis-jenis poster yang harus kita ketahui pada saat ini, ya. Ada poster niaga, ada poster pendidikan, poster layanan masyarakat, dan poster karya seni. Saleh dan salehah, tujuan dari membuat poster tadi tentu itu adalah mengajak atau mempengaruhi orang banyak, sehingga kita bisa menerapkan persatuan dan kesatuan dalam menjaga kelestarian lingkungan, yaitu dengan cara melakukan gotong royong. Mengapa persatuan dan kesatuan penting? Jelas, penting. Persatuan dan kesatuan merupakan modal dasar untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Ya, karena dengan gotong royong memiliki dua keuntungan sekaligus. Pertama, persatuan dan kesatuan terjaga. Yang kedua, kelestarian lingkungan juga terjaga. Dan dengan gotong royong, pekerjaan akan mudah dan cepat selesai. Nah, di sini ada kegiatan reboisasi dengan bergotong royong. Kemudian membersihkan sungai, ya, supaya tetap terjaga. Kemudian membersihkan sampah, ya, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian menjaga hewan supaya kelestariannya tetap terjaga dan tidak punah. Ya, itu adalah semangat kita untuk persatuan dan kesatuan. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya, silahkan membuat poster melestarikan lingkungan. Say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.